Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofika Hadianti Kurahman, NIM 2018-031. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Nah, perusahaan sendiri itu merupakan pelaku bisnis. Pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan perkumpulan. Perorangan di sini maksudnya adalah usaha. Perorangan merupakan badan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Siapa saja boleh memiliki usaha perorangan ini, dan modalnya itu dari individu itu sendiri. Contohnya seperti jualan online, bakso keliling, usaha bengkel, ataupun laundry, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada perkumpulan. Perkumpulan ini terdiri dari beberapa orang. Apabila perkumpulan ini menjalankan perusahaan, maka disebut persekutuan. Nah, persekutuan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, persekutuan bukan badan hukum, dan yang kedua, persekutuan badan hukum. Sebelum lanjut kepada persekutuan, saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur perkumpulan. Nah, unsur-unsur perkumpulan itu ada 4. Yang pertama, adanya kepentingan bersama. Terus, yang kedua, kehendak bersama. Yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Dan yang keempat, adanya kerjasama yang jelas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, perkumpulan terbagi menjadi dua, yaitu bukan badan hukum. Bukan badan hukum sendiri itu ada persekutuan perdata, firma, dan CV, di mana persekutuan perdata diatur dalam buku ketiga bab 8 BW. Nah, persekutuan perdata ini merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual. Konsensual di sini maksudnya adanya kesepakatan para pihak untuk mendirikan persekutuan ini. Nah, yang kedua itu ada firma. Firma diatur dalam pasal 16 ayat pasal 16 dan pasal 35 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma sekutu pada firma itu sendiri yaitu ada satu, yaitu firman saja. Nah, tanggung jawab firma itu sendiri merupakan tanggung jawab pribadi secara keseluruhan. Maksudnya itu apabila ada hutang, maka para anggota itu juga ikut bertanggung jawab dalam melunasi hutang tersebut sampai dengan kekayaan pribadinya itu menjadi jaminan hutang. Nah, firma ini berakhir apabila salah satu anggota ada yang keluar ataupun meninggal. Anggota yang dimaksud adalah anggota yang namanya tertera dalam akta pendirian. Nah, yang ketiga itu CV. CV atau persekutuan komanditer ini diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 KUHD. Cara pembentukan CV itu sendiri didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri, kemudian diumumkan dalam Berita Negara. Nah, jumlah sekutu pada CV ini ada dua, sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Nah, sekutu komplementer itu sendiri merupakan sekutu aktif atau sekutu pekerja, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu pasif atau sekutu penanam modal. Nah, tanggung jawab CV ini sendiri merupakan tanggung jawab pribadi, sama seperti firma. Bedanya adalah yang merupakan tanggung jawab pribadi secara keseluruhan merupakan sekutu komplementer, yaitu sekutu pekerja. Nah, sedangkan untuk sekutu komanditer hanya sebatas modal yang dimasukkan saja. Nah, itu terkait yang bukan badan hukum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yang badan hukum. Badan hukum sendiri itu ada PT, koperasi, dan yayasan. PT ini diatur dalam Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Nah, pada pasal 38 ayat 1 KUHD, PT didirikan dengan akta autentik melalui notaris. Dan pada pasal 36 ayat 1 KUHD, akta tersebut melalui pengesahan Kemenkumham. Nah, PT merupakan bentuk usaha berbadan hukum. PT ini kan perseroan terbatas. Istilah terbatas di sini adalah
Dalam perseroan terbatas ini tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Misalnya ada suatu orang menanam saham 500 juta. Nah, tanggung jawab orang itu hanya sebatas saham yang dia punya kayak gitu. Nah, persyaratan pendirian PT itu ada perjanjian antara dua orang atau lebih, dibuat dengan akta autentik di muka notaris, dan yang ketiga itu memiliki modal yang besar. Nah, keunggulan PT dari badan hukum yang lainnya itu merupakan salah satu badan hukum dan merupakan subjek hukum yang mempunyai nilai lebih dibanding badan usaha lainnya, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukumnya. Nah, yang kedua ada koperasi. Koperasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi ini tidak bermodal maksudnya nggak punya modal yang besar seperti badan hukum lainnya. Tujuannya itu untuk kemakmuran bersama. Nah, modal yang dikumpulkan dari koperasi ini merupakan modal dari simpanan-simpanan atau pinjaman-pinjaman dari anggota koperasi tersebut. Nah, pendirian koperasi diajukan dengan permohonan kepada Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Lalu setelah disahkan, akta pendirian diumumkan dalam berita acara negara. Nah, macam-macam koperasi itu ada dua. Yang pertama, koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini anggotanya perorangan. Sedangkan koperasi sekunder merupakan anggota koperasi banyak koperasi yang menjadi anggota koperasi sekunder itu. Nah, yang terakhir itu yayasan. Yayasan ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, yayasan ini hanya bergerak di tiga bidang. Yang pertama, bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan ini tidak mempunyai anggota. Tujuan didirikannya yayasan ini mempunyai tujuan tertentu atau tujuan khusus. Pendiriannya dengan akta notaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Nah, yayasan ini seperti yang saya bilang tadi kan tidak memiliki anggota, tetapi yayasan ini berstruktur yang jelas seperti ada pengawasnya, ada bendahara, sekretaris, dan yang mengurus yayasan itu sendiri. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai hukum perusahaan. Apabila ada salah kata atau ada yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.